Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di video saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual. Kali ini video ini berjudul kebahagiaan yang hanya bisa dialami oleh beberapa gelintir orang. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau di video saya sebelumnya menyampaikan tentang kebahagiaan indrawi dan kebahagiaan hakiki, sebenarnya masih ada lagi kebahagiaan di antara kedua kebahagiaan tersebut, yaitu kebahagiaan para meditator atau para yogi ketika bermeditasi dan merealisasi jana. Ada 9 tingkat jana, yaitu 5 tingkat rupa jana dan 4 tingkat arupa jana yang bisa direalisasi oleh seorang meditator samatha bhavana. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jana adalah kesadaran atau pikiran yang terpusat dan melekat kuat pada objek meditasi, yaitu kesadaran atau pikiran terkonsentrasi pada objek dengan kekuatan konsentrasi yang mantap dan kuat. Ketika meditator merealisasi jana, itu artinya meditator tersebut mampu menekan atau mengendapkan kekotoran batin untuk sementara waktu. Ia belum dapat melenyapkan kekotoran batin untuk selama-lamanya, karena sewaktu-waktu jana itu bisa merosot. Ketika seorang meditator merealisasi rupa jana, maka yang bersangkutan mengalami kebahagiaan yang masih merupakan kebahagiaan indrawi, tetapi kebahagiaannya di atas kebahagiaan indrawi sehari-hari yang dirasakan oleh orang biasa. Ketika seorang meditator merealisasi arupa jana, maka yang bersangkutan mengalami kebahagiaan yang bukan kebahagiaan indrawi, tapi bukan pula kebahagiaan nibbana, karena kebahagiaan tersebut akan berakhir ketika sang meditator beristirahat meditasi atau sedang tidak bermeditasi. Kebahagiaan merealisasi jana itu tidak sama, melainkan bertingkat-tingkat tergantung dari tingkatan jana yang mampu direalisasikannya. Kebahagiaan merealisasi arupa jana itu lebih tinggi dari kebahagiaan merealisasi rupa jana. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jana itu mempunyai faktor-faktor sebagai berikut. 1. Vitaka, ialah faktor penopang pikiran yang merupakan perenungan permulaan untuk memegang objek ketika meditator sedang dalam proses merealisasi jana. 2. Vicara, ialah faktor keadaan pikiran dalam memegang objek dengan kuat ketika meditator dalam proses lanjut merealisasi jana. 3. Piti, ialah kegiuran atau kenikmatan yang dirasakan ketika meditator dalam proses lanjutannya lagi dalam merealisasi jana. 4. Suka, ialah kebahagiaan yang tak terhingga yang dirasakan ketika meditator dalam proses berikutnya dalam merealisasi jana. 5. Ekagata, ialah pemusatan pikiran yang kuat ketika meditator dalam proses berikutnya lagi dalam merealisasi jana. Selain 5 faktor jana tadi, perlu saya sampaikan di sini tentang UPK. UPK itu dimiliki oleh seseorang di mana keadaan pikiran atau bentuk-bentuk mentalnya seimbang dan tenang. Mengetahui akan tetapi bentuk-bentuk mentalnya tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang sebenarnya dialami oleh orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, tadi sudah disinggung bahwa jana itu mempunyai 9 tingkat. Ke-9 tingkat jana itu diwarnai oleh faktor-faktor jananya, di mana tingkat-tingkat jana itu terbagi atas 1. Patama jana, ialah jana tingkat pertama. Pada tingkat ini keadaan batin meditator atau keadaan batin yogi terdiri dari 5 corak, yaitu vitaka, vicara, viti, suka, dan ekagata, di mana masing-masing corak atau masing-masing faktornya sudah saya jelaskan tadi.
2. Dutya jana, ialah jana tingkat kedua. Pada tingkat ini keadaan batin yogi terdiri dari 4 corak, yaitu vicara, piti, sukha, dan ekagata. 3. Tatya jana, ialah jana tingkat ketiga. Pada tingkat ini keadaan batin yogi terdiri dari 3 corak, yaitu piti, sukha, dan ekagata. 4. Catuta jana, ialah jana tingkat keempat. Pada tingkat ini keadaan batin yogi terdiri dari 2 corak, yaitu sukha dan ekagata. 5. Pacama jana, ialah jana tingkat kelima. Pada tingkat ini keadaan batin yogi terdiri dari 2 corak, yaitu upeka dan ekagata. 6. Akasa nanca yatana jana, ialah keadaan dari konsepsi ruangan yang terbatas. 7. Vina nanca yatana jana, ialah keadaan dari konsepsi kesadaran yang tak terbatas. 8. Akincana yatana jana, ialah keadaan dari konsepsi kekosongan. 9. Nefasa nana sana yatana jana, ialah keadaan dari konsepsi bukan pencerapan dan juga tidak bukan pencerapan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sekarang akan saya sampaikan mengenai bagaimana pencapaian jana itu bisa terjadi. Bagaikan ingin menangkap ikan dalam wadah dengan air berlumpur. Upaya menangkap ikan dalam kekeruhan sangatlah melelahkan. Seorang bijak hanya akan dengan waspada merendam tangannya di bawah air keruh. Menanti ikanlah yang menabrak tangannya. Dengan memahami ini, kita dapat mempelajari bahwa jana yang dikatakan sebagai tingkat pencapaian dalam meditasi samatha sebenarnya justru tidak dapat dicapai, melainkan hanya mungkin tercapai. Kata dicapai berarti usaha yang dilakukan terwarnai kemelekatan dan nafsu keinginan, menekankan hasil. Kata tercapai berarti usaha yang dilakukan berdasarkan keikhlasan dan kestabilan batin, menekankan proses. Dalam perumpamaan ikan dan wadah air berlumpur, bila sibuk mengejar ikan dalam wadah tersebut, justru kondisi akan semakin keruh dan menghabiskan banyak tenaga tanpa hasil. Bila bersabar dan dengan tenang merendam tangan dalam air, menunggu dalam kewaspadaan, ketika ikan menyentuh tangan, segera menangkapnya dengan cekatan akan jauh lebih menghemat tenaga dan justru membuahkan hasil. Sehingga dengan demikian terpahami bahwa pengendapan lumpur adalah bagian yang sangat penting dalam tercapainya tujuan meditasi. Ada yang bertanya, mengapa banyak yang belajar meditasi tidak dapat memperoleh hasil? Banyak penyebab yang terlihat berbeda namun sebenarnya bersumber sama, yaitu lumpur batin. Sehingga dengan demikian terpahami bahwa pengendapan lumpur adalah bagian yang sangat penting dalam tercapainya tujuan meditasi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, apa sajakah yang dapat mengendapkan lumpur batin? Apakah samatha saja sudah cukup? Seperti yang diajarkan Guru Agung Sang Bhagava, 3 langkah menuju kebijaksanaan itu adalah sila, samadhi atau meditasi, dan panya. Dengan demikian terpahami bahwa upaya terpenting pertama dalam pengendapan lumpur batin adalah menjaga sila. Semakin sila terjaga dan termurnikan, semakin batin terjaga dan termurnikan. Semakin halus sila dijaga, semakin halus batin terkonsentrasi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sila adalah pengendap lumpur-lumpur kasar dalam batin. Samatha adalah pengendap lumpur-lumpur halus dalam batin. Vipassana adalah kelanjutan upaya setelah batin terjernihkan. Ketika upaya dilanjutkan tanpa henti, tanpa ketergesa-gesaan, maka jana akan terbit sealami fajar menyingsing dari ufuk timur. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dari uraian di atas dapatlah kita pahami bahwa bermeditasi merealisasi jana, yaitu patama jana yang merupakan
jana tingkat pertama, apalagi merealisasi arupa jana, sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh para yogi atau para pertapa senior saja yang di dunia ini tidak banyak jumlahnya. Kepiawaian atau tingkatan para pertapa senior tersebut juga tidak sama. Oleh karena itu, tingkat jana yang berhasil dicapainya juga tidak sama, yaitu pencapaian jana tingkat pertama sampai dengan arupa jana tingkat yang tertinggi. Sehingga kebahagiaan merealisasi jana itu boleh dikata hanya bisa dialami oleh beberapa gelintir orang saja di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, seperti itulah ceritanya. Seperti itulah uraian tentang kebahagiaan yang hanya bisa dialami oleh beberapa gelintir orang. Kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang tidak mempercayai yang saya sampaikan tadi, mohon kiranya bisa mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah itu sebagai pengetahuan atau pemahaman yang berbeda dari kaum yang berbeda. Akhirnya kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain. Bye bye.